Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi kita kali ini melanjutkan sesi yang sudah kita kaji di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk saat ini kita sudah masuk pada bagian studi pendahuluan dari mata kuliah karya tulis ilmiah. Di sesi kita sebelumnya kita sudah berbicara bagaimana model dan struktur dari karya tulis ilmiah. Sekarang kita masuk di bagian kerangka yang pertama di studi pendahuluan. Baik, simak materi ini. Nah, di depan Anda ini sudah ada poin-poin yang ada dalam struktur pendahuluan karya tulis ilmiah. Yang pertama ada poin latar belakang, yang kedua ada identifikasi masalah, tiga ada pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan satu lagi manfaat dari karya ilmiah kita ya. Manfaat dari penulisan yang nantinya bisa dirasakan oleh orang lain ketika membaca atau mengimplementasikan hasil tulisan-tulisan karya ilmiah Anda. Nah, yang pertama, bagaimana cara membangun konsep latar belakang? Yang pertama adalah tanyakan pada diri Anda atau jawab apa topik masalah yang sedang Anda bahas. Itu yang mesti terekam di dalam poin di latar belakang. Apa yang sedang Anda bahas saat ini. Nah, tentunya jangan pernah lepas dari isu yang Anda angkat. Setidaknya isu itu relevan dengan judul karya tulis ilmiah Anda. Yang kedua, jawablah di dalam latar belakang Anda mengapa Anda merasa penting untuk membahas karya tulis ilmiah itu, atau menganggap bahwa hal itu sangat penting untuk dibahas masalah tersebut, sehingga orang nantinya tidak lagi bertanya dan merasa tertarik ingin mengetahui apa isi dari karya tulis Anda. Nah, yang poin ketiga yang penting, jawablah atau rangkaikan dengan hal-hal yang mendasari penulisan topik tersebut. Nah, landasannya bisa berupa landasan yang secara filosofis, bisa juga punya landasan hukum atau yurisdiksi. Jadi biasanya kita mengacu atau membuat referensi di mana dasar-dasar dari penulisan kita. Nah, misalnya kita menulis tentang pendidikan, mengangkat isu pendidikan. Jadi biasanya yang kita angkat poin-poin dasar hukum seperti keputusan tentang sistem pendidikan nasional. Nah, itu yang menjadi rujukan dasar kita. Mengapa pendidikan mesti kita perbaiki. Nah, itu masalahnya adanya gap ya antara harapan dan kenyataan. Misalnya harapan yang ada di dalam tujuan sistem pendidikan nasional, sementara implementasi di lapangan hal itu belum tercapai. Nah, itu adalah masalah. Jadi topik yang Anda angkat yang mendasarinya adalah landasan yurisdiksi. Ada juga ya landasan filosofis, kebijakan-kebijakan yang mesti Anda penuhi, yang kita pahami bahwa hal itu adalah hal yang baik. Kebijaksanaan itu harus kita capai. Nilai-nilai itulah yang menjadi masalah sehingga Anda angkat di dalam masalah di penelitian Anda. Jadi yang mendasarinya bisa landasan secara filosofis ya. Jadi tujuan latar belakang itu membantu pembaca sebenarnya memahami apa alasan penulis mengangkat topik kita. Jadi model-model teksnya memang berupa argumentasi, narasi, dan deskripsi, namun mungkin akan lebih banyak membangun argumentasi di dalamnya supaya dalam karya tulis Anda itu membangun kepercayaan bagi orang betapa penting tulisan yang Anda angkat ini. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan. Jadi di latar belakang hal-hal yang mendasari. Nah, itu pertanyaan sederhananya, hal-hal yang mendasari Anda mengangkat masalah atau
topik pembahasan yang sedang Anda buat dalam karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya setelah latar belakang masalah, ada identifikasi masalah. Nah, apa yang Anda lakukan pada bagian identifikasi masalah? Yang pertama, kumpulkanlah sebanyak mungkin masalah yang sudah Anda identifikasi dari topik pembahasan atau isu yang akan Anda angkat. Jadi sebanyak mungkin masalah Anda kumpul saja dulu menjadi satu, menjadi poin-poin. Nanti baru Anda memilih masalah yang paling relevan untuk Anda bahas berkaitan dengan isu yang ada di latar belakang tadi. Nah, begitu poin-poinnya. Jadi di identifikasi masalah mungkin Anda bisa menguraikan poin per poin masalah-masalah yang Anda temukan sekaitan dengan isu yang sedang Anda bahas. Nah, poin selanjutnya. Nah, dari Anda mengidentifikasi isu tadi, selanjutnya Anda akan melakukan pembatasan masalah. Nah, di video-video sebelumnya saya pernah menguraikan bahwa ibaratnya masalah itu banyak. Kalau kita analogikan di dalam rumah, mungkin ada yang bermasalah pada atapnya, ada yang bermasalah di pintunya, bermasalah di dapur dan lain-lain sebagainya. Tetapi sebagai seorang penulis yang baik, Anda hanya membuat secara menuliskan masalah yang spesifik. Misalnya hanya atapnya saja. Makanya di sini perlu kita batasi masalahnya supaya dalam pembahasan kita itu tujuannya supaya bisa fokus. Jadi dari identifikasi masalah, lalu kita batasi masalahnya. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini ada dua model yang bisa Anda kembangkan. Bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa juga dalam bentuk pernyataan. Nah, misalnya saya uraikan contoh yang ada di depan ini. Tulisan ini akan menjelaskan hubungan antara kemampuan menulis dan popularitas seseorang misalnya. Itu judul yang mau saya angkat dan saya rumuskan menjadi satu masalah dalam tulisan ini. Nah, ini bentuknya bentuk pernyataan. Nah, ada juga bentuknya pertanyaan. Nah, contohnya bagaimanakah hubungan antara kemampuan menulis dengan popularitas? Jadi satu menggunakan kata tanya dan ada tanda tanya di pada bagian akhir dari kalimatnya. Itu adalah poin atau rumusan masalah dengan teknik menggunakan pertanyaan, dan yang ada di sampingnya bentuk pernyataan yang tidak menggunakan kata tanya, tetapi dia membuat suatu pernyataan yang akan dia bahas dalam karya tulis ilmiahnya. Nah, selanjutnya penulisan tujuan. Jadi tujuan itu juga tetap mengacu pada rumusan masalah. Misalnya Anda membuat poin rumusan masalah yang Anda buat. Kalau di rumusan masalahnya ada 3 poin, sedapat mungkin Anda juga membuat tujuan 3 poin. Jadi selalu relevan antara rumusan masalah dengan tujuannya. Nah, penulisan tujuan itu juga menggunakan kalimat yang operasional yang ditandai dengan kata kerja. Nah, coba kita lihat kembali di rumusan masalahnya tadi. Bagaimanakah hubungan antara kemampuan menulis dengan popularitas? Nah, sekarang kalau kalimat rumusan masalahnya seperti ini, seperti apa penulisan tujuan dari karya tulis kita? Berarti tujuannya kalau kita mau buat relevan dengan rumusan masalah, berarti untuk menjelaskan atau mendeskripsikan atau untuk menganalisis. Jadi kata kerjanya itu menganalisis, mendeskripsikan, menjelaskan dan lain-lain sebagainya. Jadi di tujuannya ini menggunakan kata kerja. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi tujuan selalu dibuat dalam bentuk kalimat yang operasional yang ditandai dengan kata kerja. Nah, selanjutnya di bagian ini ada manfaat penulisan. Nah, manfaat itu merupakan implikasi atau
hasil yang bisa didapatkan seseorang ketika ia membaca tulisan Anda. Nah, kepentingannya itu bisa banyak ya, kepentingan bagi diri, kepentingan bagi orang lain, kepentingan bagi institusi, dan kepentingan bagi ilmu itu sendiri. Nah, bagi diri sendiri misalnya Anda seorang penulis bisa sebagai kegiatan untuk mengasah diri, kegiatan belajar. Nah, untuk orang lain yang relevan dengan masalah yang dihadapi, hal itu bisa menjadi solusi. Kalau itu bagi institusi, bisa juga dijadikan sebagai alat atau pengembangan pembelajaran di dalam nantinya kalau dia institusinya pendidikan. Nah, kalau tulisannya tentang ekonomi ya mungkin bisa dimanfaatkan oleh institusi-institusi yang bergerak di bidang ekonomi. Nah, begitupun di bidang-bidang lainnya. Nah, terus kepentingan bagi ilmu itu sendiri. Jadi ilmu itu selalu berkembang dan dinamis. Ilmu itu sangat dinamis, berubah. Mungkin sepersekian detik dia akan terus mengalami perubahan walaupun signifikansinya kita rasakan kalau ilmu itu sudah berkembang lebih jauh. Nah, di bagian ilmu ini manfaat yang bisa kita dapatkan misalnya ketemunya gagasan Anda dengan gagasan orang lain itu menjadi satu pengembangan ilmu yang lebih sempurna lagi. Nah, sebenarnya dari ilmu tambah ilmu melahirkan ilmu-ilmu yang baru. Nah, dari manfaat yang bisa dirasakan ini tentunya sangat penting seorang penulis utarakan supaya secara pragmatis jadi orang bisa memanfaatkan secara langsung apa yang Anda sajikan di dalam penulisan Anda. Nah, baik, saya akan contohkan bagaimana rumusan latar belakang. Nah, ini salah satu konsep karya tulis ilmiah pada studi pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Nah, kita bisa perhatikan di bagian latar belakang ini sudah mengutip dasar-dasar hukum yang mungkin tidak secara implisit dituliskan di dalamnya. Misalnya, ini ya landasan hukumnya Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tahun 2019 yang dijadikan rujukan untuk merespon perubahan paradigma pendidikan yang orientasi pembelajaran mengandalkan perkembangan zaman di era revolusi industri 4.0. Nah, saya lanjut, Anda bisa memperhatikan. Nah, di latar belakang juga penting untuk menyajikan kalau ini apa yang dibuat adalah karya tulis ilmiah yang berupa penelitian atau hasil penelitian. Penting untuk menyajikan yang relevan dengan hasil-hasil penelitian yang terbaru. Jadi supaya bisa membedakan apa yang Anda tuliskan dengan yang dituliskan oleh orang lain. Nah, jadi dasar-dasar ini menjadi penting untuk Anda angkat di dalam penulisannya supaya meyakinkan Anda bahwa memang penting tulisan Anda ini untuk dibaca karena masalahnya sangat urgent. Nah, sekarang kita cari ya di artikel ini. Nah, kita cari masalahnya dulu. Nah, ini dasar-dasar pemikirannya. Alasan ini penting, dia berangkat dari teori. Nah, ini berdasarkan kajian konseptual dalam pembelajaran bahwa model blended ini efektif untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Nah, itu yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Pertama, karena kemajuan dari perkembangan zaman sekarang ini. Nah, itu dasarnya sehingga bahwa
blended ini efektif untuk kita lakukan dalam model pembelajaran karena perkembangannya itu, misalnya big data ini ada kelebihan dari model ini, model pembelajaran ini dibandingkan model pembelajaran lainnya. Nah, secara eksplisit, masalah yang diuraikan dalam studi pendahuluan ini adalah masalah model pembelajaran yang relevan saat ini. Nah, sekarang zaman itu begitu jauh ya, kita sudah berada pada era teknologi digital di revolusi industri 4.0. Nah, tentu pendidikan itu butuh percepatan juga. Makanya di sini saya sebagai penulis juga sebagai peneliti yang menuangkan di dalam karya tulis ilmiah membuat suatu harapan saya bahwa model pembelajaran itu juga berkembang, tidak menjadi konvensional seiring dengan majunya teknologi saat ini. Nah, ini juga saya ungkapkan di era teknologi, semua aktivitas manusia dibantu dengan teknologi melalui perangkat canggih. Penulisan karya ilmiah dituntut untuk memiliki motivasi tinggi menghasilkan produk-produk untuk disebarluaskan demi kemajuan. Nah, jadi alat blended learning ini saya yakinkan untuk para pembaca bahwa dengan model pembelajaran ini seorang mahasiswa bisa membuat tulisan jurnal atau karya ilmiah secara cepat dengan mengandalkan model pembelajaran blended learning. Karena kekayaan referensi digital yang dapat ditemukan di berbagai situs Open Journal System, nah sajiannya itu selalu menyajikan hasil-hasil penelitian yang terbaru, baik yang skalanya lokal, nasional maupun internasional. Nah, di sini saya sudah ungkapkan bahwa hal ini adalah peluang agar mahasiswa mampu secara tepat dan cepat menyusun sebuah karya ilmiah. Jadi masalahnya itu diuraikan secara samar, mungkin tidak terbuka. Sebenarnya masalah yang diajukan dalam hal ini adalah mahasiswa yang mungkin saat ini kurang mendalami atau kurang produktif dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu mencoba menawarkan solusi dengan model pembelajaran blended learning supaya mahasiswa ini bisa produktif menulis karya tulis ilmiah. Nah, coba kita lihat rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ini dibuat dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, bagaimanakah efektivitas penerapan model pembelajaran blended learning terhadap kemampuan menulis artikel ilmiah mahasiswa Stein-Majene? 2. Bagaimanakah persepsi minat mahasiswa terhadap model pembelajaran blended learning? Nah, pada tujuannya seharusnya harus relevan dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 2 poin, yakni bagaimana efektivitas dan bagaimana persepsi. Nah, kita buktikan. Nah, di sini ada tujuannya menggunakan kata operasional, yakni mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran. Nah, kita lihat poin 1, bagaimana efektivitas penerapan model pembelajaran. Nah, ini relevan antara rumusan masalah dengan tujuan. Nah, rumusan masalah kedua, bagaimana persepsi minat mahasiswa terhadap model pembelajaran blended learning. Kita lihat lagi tujuannya, mendeskripsikan minat mahasiswa. Jadi selalu relevan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Selanjutnya pada poin manfaat penelitian. Nah, secara teoris dapat menjadi landasan kajian terhadap penerapan model blended pembelajaran di lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Nah, ini dampaknya bisa digunakan bagi institusi atau lembaga.
Jadi manfaatnya itu bisa dijadikan untuk kepentingan lembaga. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lanjutan untuk pengembangan proses belajar di perguruan tinggi. Jadi manfaat, kalau kita lihat teori tadi, teori yang ada di sini, bahwa di karya tulis itu ada dua manfaat yang dijadikan sasaran dalam karya tulisnya, yakni kepentingannya bagi institusi dan kepentingannya bagi ilmu itu sendiri. Nah, bagi ilmu itu sendiri tadi dituangkan dalam kalimat untuk peneliti lain sebagai landasan untuk melakukan penelitian yang sejenis atau melanjutkan penelitian itu yang merupakan sesuatu yang mungkin belum selesai uraian masalahnya dan masih menyisakan masalah-masalah lain yang bisa diteliti oleh orang lain dengan tentunya melihat aspek-aspek tertentu. Jadi bisa dimodifikasi dari hasil penelitian itu sehingga membuat orang lain bisa produktif menuliskan karya tulis ilmiah yang baru. Nah, baik, saya pikir cukup untuk di studi pendahuluan ini. Nah, harapannya adik-adik bisa mengkonsep sebuah latar belakang yang bagus dan merumuskan atau mengidentifikasi masalah yang tepat serta membatasi masalahnya juga tepat, serta perumusan masalah yang benar yang selalu relevan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian Anda. Jadi itu saja materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.